Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat hari Jumat ya untuk hari ini. Di video kali ini membahas pemanfaatan lahan kosong di sekitar pohon alpukat. Karena jarak pohon alpukat ini kisaran 6 kali 4 meter lah, 4 meteran atau 5 meteran itu kalau nggak salah dulu ya. Di sini membahas tentang pengolahan lahan yang baru pertama kali kita tanami jagung dengan keseluruhan luasan kebun ini ya. Karena sedikit cerita, dulu itu di lahan ini belum pernah ditanami jagung ataupun tanaman yang lain yang kecil-kecil ya. Karena awal mula kebun ini itu seperti hutan, itu pepohonan yang besar ya, pepohonan yang besar, contohnya pohon mahoni, pohon kembang kenongo itu, terus ada pohon nangka juga yang besar, dan sempat juga ditanami untuk plywood itu ya. Contohnya apa itu, sengon ya, sengon itu pernah sekitar kurang lebih 15 tahun yang lalu itu sengon lah itu. Jadi keluh kesahnya itu untuk kondisi lahan seperti ini dan banyak batang-batang bawah ya sama perakaran dari pohon-pohon yang besar, akhirnya saya pribadi itu tidak bisa mengundang ataupun menyewa traktor kecil ya untuk membalikkan tanah, sebab traktor itu takut dengan tunggak-tunggak yang besar ini ya, atau batang pohon bawah ini ya. Karena mungkin nanti rusak ya, karena pandangan mereka mungkin pohon-pohon ini ada di keseluruhan kebun ini, padahal itu ada di sekitaran kebun ini ya. Jadi memutar karena di tengah-tengah itu dulu sempat ditanami sengon. Yang kedua kendalanya itu di rumput ya. Yang perlu saya lihatkan, rumput di sini adalah rumput yang merambat ya. Rumput yang merambat, contohnya bentar ya, saya carikan itu. Mohon maaf, ada kendaraan bermotor. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini kendala di rumput yang merambat ini jika ditanami tanaman jagung ataupun cabai, karena pernah saya tanami jagung itu sedikit ya, sedikit, nggak sampai keseluruhan kebun ini. Itu kalau untuk penanggulangan gulmanya, waktu itu saya belum pernah menggunakan obat ataupun racun pembunuh rumput ya. Jadi saya pakai gulutan ataupun dangiran. Jadi saya bersihkan dengan manual karena yang ditanam itu sedikit. Di saat pohon jagung itu mulai tinggi, umur sekitar 3 bulan atau buahnya sudah muncul ya, sudah tua, itu rumput ini menyusul ke atas. Akhirnya di saat pohon jagung ataupun jagung itu sudah memanen, itu kendalanya yaitu ketarik ya, ketarik semua batang-batang jagung, akhirnya roboh. Hampir separuh yang roboh itu, akhirnya kesulitan untuk memanen. Nah, itu yang kedua kendalanya.
Dan selanjutnya juga di sini kenapa kok melakukan pekerjaan ini sampai 2 hari itu belum selesai, karena para teman-teman pekerja itu juga mencangkul ini ya, tanaman pagar ya, pagar atau tanaman yang lain ya, yang seperti lamtoro ini ya, seperti lamtoro ini atau pagar itu kita cangkul agak dalam. Meskipun pekerjaannya ini pekerjaan apa ya, tidak usah mengolah lahan atau membuat gulutan, akan tetapi dengan adanya tanaman-tanaman seperti itu kesusahan ya. Jadi itu kendala ketiganya, karena lumayan banyak tanaman-tanaman seperti pagar ataupun lamtoro yang kecil-kecil dan rumput yang menjalar itu akarnya, akar tunjang ya, sangat ke dalam sekali. Dan ini juga ada ileng-ileng juga gitu. Jadi ada lamtoro juga. Jadi untuk membuka lahan ini atau menanam jagung di awal ini ya, yang mungkin yang kedua, tapi awal untuk keseluruhan kebun ini, itu kendalanya emang ya di rumput sama tanaman yang kecil-kecil tadi. Untuk yang sini itu dulu memang tempatnya jalan ya, jalan teman-teman Mas Pondok itu, karena dinding ini dinding pondok ya, pondok pesantren. Itu sudah ditanami kacang, jadi itu keunggulannya itu gembur. Nah, ini kita bahas sekarang keunggulannya. Jadi tanahnya sudah gembur karena keolah dengan kacang itu tadi. Yang kedua, keuntungannya tanah ini kan belum pernah atau belum kita pernah kasih pupuk kimia ya, pupuk kimia. Jadi tanahnya itu masih baru ya, masih fresh. Itu keuntungan yang kedua ya. Jadi masih fresh. Contohnya seperti ini. Itu masih poros ya, karena rata-rata di kebun ini tuh, meskipun rata-rata di kebun ini bukan hanya pohon-pohon besar, tapi juga ada tanaman bambu ya, mulai bambu rampal yang kecil-kecil, bambu tali, sama bambu ori, pring ori ya. Contohnya dulu di sini ya, di sini tuh ada bambu ya, yang sama teman-teman itu didongkel ya atau digali, dan ini hasil pembakarannya di sini. Saya tetap di sini untuk pupuk ya. Itu mungkin keunggulannya. Jadi ada keuntungan, ada kerugian juga, bukan kerugian ya, tapi kendala untuk pembukaan lahan. Mungkin itu video yang disampaikan dari pemanfaatan lahan kosong di sekitar pohon alpukat beserta kendala dan keuntungan yang ada pada kebun ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Tetap semangat, tetap satu semboyan di channel Rezeki Kebun ini, yaitu sumbangsih oksigen. Sumbangkan oksigen sebanyak-banyaknya untuk kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.